Hai, nama saya Jessica Natania dari kelas 12 IPA 2. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan diri saya sendiri melalui analisis SWOT. Sebelum kita menganalisis SWOT-nya, kita harus tahu nih apa arti dari SWOT. SWOT terdiri dari beberapa huruf yang memiliki arti dan maknanya masing-masing. Yang pertama itu S, yang menunjuk kepada strength atau kekuatan, yang merupakan kekuatan atau kelebihan yang ada di dalam diri kita yang dapat menjadi potensi untuk kita. Yang kedua, W, menunjuk kepada weakness atau kelemahan, yaitu hal yang berasal dari dalam diri sendiri yang berupa kekurangan atau kelemahan. Yang ketiga, O, menunjuk kepada opportunity yang memiliki arti merupakan peluang yang bisa kita dapatkan melalui kelebihan yang kita miliki. Yang terakhir adalah T, menunjuk kepada threat yang memiliki arti ancaman atau hambatan yang bisa membuat diri kita terhalang dalam melakukan sesuatu. Yang pertama adalah kelebihan saya. Kelebihan saya dalam hal fisik adalah saya punya fisik yang cukup kuat dalam olahraga. Saya juga punya imun yang cukup baik, sehingga saya jarang jatuh sakit. Lalu kelebihan saya dalam hal psikologis adalah saya itu orangnya simple, gak pengen yang ribet-ribet, terus gak pengen pusing. Jadi contohnya misalnya saya lagi ada masalah nih. Nah saya tuh kalau misalkan orang mikir saya salah atau saya merasa salah, saya lebih baik minta maaf duluan karena saya nggak mau memperpanjang gitu dengan ada ribut-ribut gitu. Jadi lebih baik saya minta maaf duluan supaya masalahnya cepat selesai. Selanjutnya adalah kelebihan saya dalam hal belajar. Nah, kelebihan ini puji Tuhan kata orang tua saya, kelebihan ini tuh udah dikasih sama Tuhan dari kecil, udah kelihatan dari kecil. Jadi ceritanya pas saya umur sekitar 3 tahunan gitu, saya udah bisa ingat dengan baik warna-warna ya, pokoknya yang susah gitu. Terus saya juga dikasih kemampuan buat ingat sesuatu dengan baik. Jadi dari TK sampai sekarang, puji Tuhan saya nggak pernah lepas dari 5 besar, puji Tuhan. Selanjutnya adalah kelebihan saya dalam hal hobi. Sebenarnya ini hobi sama talenta saya itu beda tipis gitu kata mama papa saya juga. Jadi Tuhan kasih saya talenta buat bisa nyanyi dan bermain alat musik, salah satunya keyboard. Dan puji Tuhan sekarang udah bisa melayani di ibadah raya untuk singer dan main keyboard. Saya juga dikasih talenta untuk bisa menari, ngedance, juga bisa menggambar ya walaupun gak jago tapi seenggaknya bisa. Selanjutnya adalah kelemahan atau weaknessnya saya dalam hal fisik. Nah, jadi sebenarnya kan tadi saya bilang kelebihan saya itu saya punya fisik yang cukup kuat buat olahraga, tapi saya pernah punya riwayat penyakit tifus yang waktu itu sempat lumayan parah. Jadi saya nggak boleh capek-capek, karena kalau misalkan bener-bener capek yang sampai bener-bener lelah banget, saya tuh bakal drop, bakal panas. Yang kedua adalah kelemahan saya dalam hal psikologis. Nah, kelemahan saya ini, saya tuh orangnya suka masukin ke hati. Jadi kayak apa kata orang yang ngomong buruk tentang saya atau tentang kejelekan saya tuh sering masukin ke hati. Jadi sering kurang percaya diri, sering kayak mental breakdown gitu. Terus kalau kata orang sekarang kayak insecure sama diri sendiri. Saya tuh suka kayak gitu. Ada satu lagi kelemahannya saya di psikologis ini, saya tuh orang yang susah dibilangin. Bukannya susah dibilangin sih, kayak misalkan orang bilangin saya kasih masukan. Nah, saya tuh jarang bisa menerima masukan orang lain itu, karena saya mikir kayak mereka ngurusin hidup saya, kayak ngeritik saya apa, emang mereka nggak ada urusan lain apa selain ngeritik saya mikir gitu, tapi sebenarnya itu salah, makanya kelemahan saya. Nah, sekarang ini kelemahan saya dalam hal belajar. Nah, saya itu orangnya kalau belajar itu harus seru. Jadi harus yang buat saya menarik gitu. Kan sekarang kalau misalkan pelajaran sejarah gitu kan, sejarah kan bukunya tebel-tebel. Terus nggak ada warnanya, tulisan semua, nggak ada gambarnya. Jadi saya suka malas, apalagi ngeliat tulisannya banyak gitu. Terus, jadi saya harus ngumpulin niat dulu gitu kalau misalkan mau belajar sejarah atau mau baca buku yang nggak ada gambarnya gitu. Selanjutnya adalah kelemahan saya dalam hal hobi. Nah, tadi kan saya udah sebutin tuh beberapa hobi saya yang menjadi kelebihan saya. Nah, jadi setiap hobi atau talenta itu kan harus dikembangkan, harus dilatih terus-menerus, harus diasah supaya makin jago, makin pinter main musiknya kalau saya.
Jadi saya tuh orangnya males banget yang namanya main keyboard kalau nggak disuruh mama, atau enggak kalau nggak ada atau enggak kalau pas ada tugas doang dari gereja, saya tuh baru main keyboard. Itu makanya jadi kelemahan saya. Selanjutnya adalah opportunity atau peluangnya saya. Nah, saya di SMA ini kan ngambil jurusan IPA. Nah, menurut saya ngambil jurusan IPA ini karena nanti pas kita mau ngambil jurusan ke universitas itu kita punya banyak pilihan dibandingkan kita masuk IPS, jurusan IPS. Selanjutnya itu saya kan tadi sebenarnya dibilang saya punya beberapa talenta yang bisa saya kembangkan dan bisa juga menghasilkan keuntungan. Jadi contohnya saya udah mahir nih main keyboardnya. Nah, saya butuh uang tapi saya belum lulus ceritanya dari universitas. Nah, saya tuh bisa ngajarin anak orang main keyboard gitu, belajar keyboard sama saya. Nah, yang terakhir ini adalah threat atau ancaman bagi saya. Nah, jadi sebenarnya dari kecil banget itu saya punya cita-cita buat jadi dokter. Nah, dokternya ini dokter lulusan Universitas Indonesia. Sementara kita tahu bahwa dokter-dokter lulusan Universitas Indonesia itu orang-orangnya berprestasinya benar-benar berprestasi gitu. Jadi banyak saingan juga pas masuk ke universitasnya itu. Jadi saya punya kayaknya saya nggak bisa gitu. Dan dokter itu juga belajarnya lama, butuh waktu yang lama kan, belum biayanya, belum apa-apanya. Jadi saya untuk bekerjanya itu lama dan dapat gajinya juga lama kan. Jadi sebelum saya ada rencana ngambil jurusan kayak gini, saya tuh udah persiapin cadangan gitu. Karena kedokteran kan susah masuknya, jadi saya udah terlebih dahulu siapin cadangan. Yang pertama itu ada psikologi, yang kedua teknik sipil dan STAN atau akuntansi. Nah, tapi ternyata pas saya berdoa, saya minta jawaban dari Tuhan Yesus, saya merasa kalau saya cocok gitu di psikologi. Akhirnya saya mutusin buat ngegelutin di bidang psikologi. Saya cari-cari tentang tentang yang berhubungan dengan psikologi gitu. Tapi yang menjadi masalah itu universitas yang punya jurusan psikologi yang bagus itu kan ada di Bandung, Unpad. Nah, sementara saya itu orangnya nggak bisa jauh dari orang tua. Sementara saya harus kuliah di Bandung. Jadi itu adalah ancaman yang menurut saya lumayan berat buat saya. Sekian video pengenalan diri melalui analisis SWOT dari saya. Terima kasih.